Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tafsir juz 30. Kita sekarang berada di surah Al-Balad, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Fajr. Surah Al-Balad ini adalah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah ini beberapa keutamaan yang Allah peruntukkan bagi bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Mekah, yang dimana tempat yang mereka tinggali merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat yang paling barakah, paling berkah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memulai surahnya dengan bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai sumpah karena kebiasaan orang Arab, tak kala ingin menyampaikan khobar yang penting diawali dengan apa? Dengan sumpah, untuk memberikan penekanan terhadap khobar tersebut. Hanya saja para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai ungkapan Allah la uqsimu. Apakah di sini lam yang sifatnya nafi, yaitu menafikan, aku tidak perlu bersumpah. Tentang apa? Tentang kemuliaan negeri ini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah la uqsimu, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Negeri yang dimaksud di sini adalah Baladul Amin, yaitu negeri yang paling aman di muka bumi. Yaitu apa Pak? Negeri Mekah. Makkah, kenapa disebut Makkah? Karena muku, yaitu banyaknya suara yang bergemuruh di saat para jamaah haji mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi bergemuruh, murtafi, terangkat suara mereka. Belum lagi tak kala mereka di padang Arafah, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makkah, Al-Baladul Amin, negeri yang aman. Kemudian Al-Haram, disebut juga dengan Al-Haram. Kenapa? Karena di negeri tersebut dilarang melakukan pembunuhan, dilarang membunuh hewan sembarangan kecuali yang dibolehkan, dilarang mencabut duri, mencabut tanaman-tanaman kecuali yang dibolehkan. Dilarang juga memungut barang temuan atau yang dikenal dengan luqatah, barang-barang temuan. Dinamai juga dengan Bakkah, Makkah, Bakkah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Baladul Amin, kemudian Makkah, kemudian Ummul Qura disebut juga dengan Ummul Qura. Ibunya, induknya kampung-kampung, di mana seluruh kampung-kampung yang ada hatinya condong untuk datang berkunjung ke Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Faj'al af'idatan nas, jadikanlah hati manusia rindu condong untuk datang ke negeri Mekah ini.
Wa anta hillum bihadzal balad. Sementara engkau yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hillun. Hillun itu ada dua tafsiran, Pak. Tafsir yang pertama, kamu bertempat tinggal di situ. Kita tahu bahwa Rasulullah 53 tahun di Mekah. Mulai sejak lahir sampai berumur 53 tahun. Kemudian apa? Diizinkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena orang Quraisy begitu dahsyat permusuhannya terhadap kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat Rasulullah hijrah, Pak, dia sempatkan melihat kota Mekah gitu dan berkata, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan aku pun mencintaimu. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa? Karena Rasulullah diusir dari Mekah. Ini tafsiran yang pertama. Sementara engkau bertempat tinggal di situ. Tafsiran yang kedua, hillun di sini di mana Rasulullah itu diberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Ada waktu di mana Rasulullah diberikan kesempatan membunuh, yaitu tatkala Fathul Mekah. Sesaat Rasulullah diberikan kesempatan untuk membunuh, dia dicatat ini orang-orang yang boleh dibunuh. Setelah itu diangkat lagi kebolehan ini menjadi haram, melakukan pembunuhan, pembantaian di kota Mekah. Sehingga dia jadilah dia negeri yang paling aman di muka bumi ini. Wa walidi wa ma walade. Walidi wa ma walade, para ulama berselisih pendapat mengenai tafsiran ayat ini. Ada yang mengatakan walid di sini adalah Adam alaihi salam dan keturunannya. Kenapa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, Pak. Adam itu turunnya di Sri Lanka, di daerah India sana, Sri Lanka. Ada di sana bukit namanya Bukit Adam, Jabal Adam namanya. Di mana bekas telapak kaki Adam alaihi salam kelihatan di sana. Seperti Makom Ibrahim, tempat kaki Ibrahim alaihi salam di Masjidil Haram. Jadi diturunkan di mana? Di Sri Lanka. Hawa sendiri diturunkan di Mekah. Kemudian mereka berkumpul bersama dan saling berkenalan di Jabal Rahmah atau di Arafah. Dikenallah dia dengan Arafah. Disitulah Adam alaihissalam dan Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 9 Zulhijjah. Ini tafsiran yang pertama. Adam dan keturunannya. Tafsiran yang kedua adalah Ibrahim dan keturunannya, yaitu Ismail. Di sini juga mereka bermula Ibrahim dan Ismail sehingga menjadilah perkampungan seperti yang ada saat ini. Dulunya dia hanyalah lembah yang tidak ada sedikit pun tanaman, Pak. Bayangkan Pak kalau pernah ke sana umroh atau haji gitu, gersang sama sekali. Bagaimana enggak gersang? Isinya batu-batu besar gitu. Tapi karena berkat doa Ibrahim alaihissalam sehingga seluruh tanaman, seluruh buah-buahan ada Bapak bisa temui di kota Mekah. Tafsiran yang ketiga adalah seluruh anak, seluruh orang tua dan anaknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman di ayat yang lain, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, 3 ayat ini, ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk suatu hal. Apa yang disumpahi? Laqad khalaqnal insana fi kabade.
Sungguh kami telah menciptakan manusia. Manusia di sini umum, apakah mukminnya ataukah kafirnya. Bahwa Allah lah yang menciptakan mereka fi kabadin, di mana manusia itu Pak senantiasa berada dalam kabad. Kabad itu kesulitan. Hidup di dunia ini semuanya apa? Diperoleh dengan susah payah dan kesulitan. Baru anak itu keluar dari rahim ibunya Pak, sudah mengalami apa? Kesulitan. Untuk cari makan saja dia harus memberikan isyarat apa? Dengan tangisan. Agar si ibu tahu bahwa anaknya sedang apa? Sedang kelaparan. Diberikan dua jalan, air dari air susu ibunya itu dia apa? Dia minum. Kemudian setelah itu dia menjalani proses lagi. Dia berusaha duduk, belajar berdiri dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Kemudian nanti dia mau menikah, dia butuh uang dan yang lainnya banyak. Seluruh kenikmatan di dunia ini Pak diperoleh dengan apa? Dengan keletihan, dengan kesusahan. Paham? Beda dengan di surga nanti. Apa yang kita inginkan langsung muncul hadir di hadapan kita. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tak satu pun dari manusia yang bisa mengalahkannya, bisa menandinginya? Maka jawabannya ada. Banyak manusia-manusia yang lain. Kalau enggak ada, maka Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalahkannya. Ayat ini disebutkan oleh ulama tafsir bahwa ini turun kepada seorang musyrik yang dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tidak ada yang bisa menandingiku. Di samping itu dia melakukan juga yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku telah membinasakan, menggunakan uangku dengan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk riyaan wa mufakharatan. Untuk ria dan berbangga-bangga semata. Jadi dia telah membinasakan hartanya. Dia melakukan apa? Mubadzir, tabdzir. Seharusnya dia bisa saja memberikan makan yang sederhana gitu, tapi karena dia mau pamer, mau riak, dia beli makanan yang yang sangat istimewa untuk berbangga-bangga. Sementara masih banyak di sana orang miskin yang butuh uluran tangan si kaya. Ayahsabu allam yarahu ahade. Apakah dia menyangka bahwa tak satu pun dari manusia yang melihatnya? Maka jawabannya Allah akan melihat apa yang engkau perbuat dan apa yang engkau ucapkan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu ainain, dua mata, yang dia gunakan untuk untuk melihat. Ternyata fungsi dua mata itu agar agar kita sempurna melihatnya. Kalau hanya satu nanti bisa juling, nggak jelas arah titik yang kita lihat. Tapi Allah memberikan kita dua mata agar kita sempurna dalam melihat. Tapi sesempurna apapun penglihatan kita itu terbatas dengan jarak. Paham? Terbatas dengan jarak. Paling kita bisa melihat maksimal berapa meter kira-kira jarak pandang kita. 10 meter bisa masih? 20 meter? Paham? Tapi kalau kita bisa melihat tembus pandang 100 kilo, bahkan di balik tembok, di balik tirai bisa kita lihat betapa stresnya kita
Paham, baru mau keluar, oh ada lihat jin lagi bergentayangan. Ada macam-macam lagi yang kita lihat. Kita lihat orang mandi lagi di kamar mandi. Paham? Tapi alhamdulillah penglihatan kita terbatas. Walisana wa syafatain. Dia pula yang menjadikan lisan bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa berbicara, mengungkapkan isi hati dengan ucapan yang jelas. Paham? Karena keistimewaan manusia itu Pak, dia bisa berbicara. Beda dengan binatang. Binatang itu disebut dengan apa? Bahimah. Apa itu bahimah Pak? Jika dia mengungkapkan sesuatu tidak jelas apa yang dia maksudkan. Kalau kambing, dia apa? Behe, behe. Ini apa behe? Ini lapar kah? Haus kah? Apa yang diinginkan? Nggak jelas. Kalau sapi apa? Oh, gitu. Nggak jelas. Paham? Anjing menggonggong. Apa nih maksudnya? Kita nggak paham. Nah, semua itu disebut dengan apa? Bahimah. Ketika dia mengeluarkan suara, suaranya itu tidak jelas, tidak dipahami apa maksudnya. Kalau ada manusia yang bisa berbicara dengan semut, ini nyeleneh. Hah? Ada yang bisa berbicara dengan semut, ini apa? Nyeleneh. Kita saja nggak paham, kok ini bisa berbicara dengan binatang. Ini menandingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kegilaan. Wasyafatain. Demikian juga Allah menjadikan apa? Dua bibir bagi kita Pak, atas dan bawah, agar memudahkan kita apa? Berbicara. Coba, ada beberapa huruf hijaiyah yang apa namanya itu makhrajnya dari apa? Dari syafatain. Ba, mim, fa, apa lagi Pak? Waw. Ini adalah huruf-huruf yang apa? Dihasilkan dari bibir kita atas bawah. Kalau nggak ada bibir Pak, selesai. Nggak usah jauh-jauh, orang sumbing saja itu nggak jelas. Karena apa? Karena bibirnya tidak sempurna. Alhamdulillah Allah memberikan kita mata, bibir, lisan untuk kita jadikan apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan hidayah kepadanya, kepada manusia najdain. Najdain ini para ulama tafsir berselisih pendapat. Ada di antara mengatakan bahwa najdain di sini maknanya adalah sadi. Tete apa namanya? Payudara ibunya itu. Ketika anak keluar, maka Allah memberikan hidayah untuk apa? Mengambil sumber makanan dari apa? Dari payudara ibunya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua di sini adalah najdain, yaitu kekafiran dan keimanan. Allah sebutkan hal itu di dalam surah Al-Insan, bahwa sami'an basira faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia itu untuk melakukan kekafiran dan keimanan. Karena setiap manusia Pak punya potensi untuk melakukan keburukan dan kebaikan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamilah yang mengilhamkan kepada setiap jiwa kefajiran dan ketakwaan. 6. Jadi manusia dibekali dua hal ini. Sehingga nanti dengan adanya Rasul, diturunkannya kitab suci untuk menjelaskan dua jalan ini. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan surah Al-Balad ini.
falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Tidaklah sebaiknya, sepantasnya manusia itu menggunakan hartanya di jalan yang baik. Tapi ini kata Allah al-aqabah. Dia menempuh jalan yang sukar, al-aqabah. Jadi al-aqabah ini Pak terkadang dimaknai dengan apa? Dengan sukar atau susah, sulit gitu. Terkadang pula dinamai dengan apa? Tempat melempar aqabah, yaitu Jamratul Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Allah tafsirkan sendiri. Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Seharusnya Allah memberikan isyarat ini. Seharusnya harta yang engkau miliki tidak sepantasnya engkau apa? Gunakan kepada jalan yang Allah tidak ridhoi. Coba kamu gunakan untuk bersedekah. Di antara sedekah yang baik adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Kita tahu Pak bahwa budak itu dihasilkan dari apa? Dari tawanan perang. Kalau ada muslim dengan non-muslim perang, kemudian muslimnya ini menang, dan tawanan-tawanan perang non-muslim ini dijadikan budak. Paham? Nanti dijadikan budak, kemudian dijadikan pula ghanimah yang dibagikan kepada ini pasukan kaum muslimin. Kalau mereka dapat perempuan, nanti apa? Boleh dia jima budak tersebut. Boleh dia jual, boleh juga dia pekerjakan. Tapi kalau menyamakan antara pembantu dengan budak, ini tidak tepat. Karena ada juga ustadz gitu yang menyamakan bahwa pembantu itu adalah budak. Maka kasihan nanti TKW kita disikat sama orang Arab kan, kalau dianggap apa? Dianggap budak. Karena boleh dijima kalau budak. Nah, budak itu pembantu itu bukan budak. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Cara yang kedua menggunakan harta yang baik, apa itu? It'am, memberikan makan pada hari kelaparan. Memberikan makan pada hari di mana menyebar kelaparan, Pak. Apakah kondisi itu kita bisa jumpai di negara kita atau di kota kita Balikpapan? Bisa mungkin di saat kaum muslimin sedang berpuasa. Paham, Pak? Di saat mereka lapar-laparnya, menunggu waktu berbuka, kita hidangkan makanan yang terbaik. Paham? Apakah korma mungkin, atau bingka mungkin, atau onde-onde, kita berikan makan kepada mereka. Ini bagian dari apa? Bir, kebaikan. Yang mana kalau mereka makan Pak apa yang kita hidangkan, kemudian tumbuh di dalam dirinya daging, yang itu nanti dia gunakan untuk beribadah, maka kita pun mendapatkan apa? Pahala. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada kita, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah makananmu itu dimakan kecuali hanya orang yang bertakwa. Apakah ada di daerah Balikpapan ini yang maksudnya kelaparan gitu sampai anak-anaknya busung lapar, nggak punya makanan, nggak ada gizinya sama sekali? Allahu a'lam, mungkin ada saja daerah-daerah pinggiran yang di sana mereka kelaparan. Nah, kalau di negara Palestina saat ini adalah negara yang dilanda kelaparan, dilanda ketidakstabilan ekonomi, keamanan dan yang lainnya, sehingga mereka banyak kelaparan.
Maka kalau kita punya kelebihan harta, hendaknya kita bersedekah ke sana. Tapi tentu memilih relawan-relawan yang tepat. Jangan sampai salah alamat. Sehingga yang kita niatkan mungkin tidak sampai ke sana. Dimanfaatkan sama mereka. Jadi memberikan makan di saat menyebarnya kelaparan ini bernilai tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatiman dza maqrabah, atau memberikan makan anak yatim. Anak yatim di sini adalah mereka yang mata waliduhu walam yablug, mati bapaknya dan dia belum balik. Paham Pak? Mati bapaknya dan dia belum balik. Ini disebut dengan yatim. Kalau piatu nggak ada. Nggak ada istilahnya Bapak yatim piatu. Yang ada hanya yatim saja. Si yatim ini siapa yang memberikan dia makan? Secara asal kalau sekiranya si yatim ini dia punya warisan dari bapaknya, maka nanti biaya hidupnya diambil dari warisannya ini. Kalau ternyata dia juga nggak punya warisan, maka nanti yang utama untuk memberikan makan, mengurusi anak yatim ini adalah keluarga dari pihak bapaknya. Ternyata keluarga pihak bapaknya juga miskin semua. Maka di sini dianjurkan untuk para muhsinin, para donatur untuk mengayomi anak yatim ini, memberikan makan, kemudian memberikan pakaian, pendidikan dan yang lainnya. Mungkin ada yang membuat lembaga, dikenal dengan panti asuhan. Lembaga panti asuhan. Nanti panti asuhan ini yang mencari dana, mengajukan proposal untuk untuk kebutuhan anak yatim ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, mengangkat kedua tangannya seperti ini. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Mengangkat jari telunjuknya dan tengahnya, menunjukkan dekatnya posisi orang yang mengurusi anak yatim dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka sudah balik, maka disuruh keluar aja cari sendiri makan gitu. Nggak usah ditampung lagi, cari makan sendiri. Biar dia hidup mandiri, tidak bergantung sampai SMA, sampai kuliah masih di panti asuhan. Paham? Maka ini nanti akan menghalangi anak-anak yang lain. Keberadaannya menghalangi yang lain. Maka dibiarkan dia keluar, jualan salome kah, jadi tukang parkir kah, apalagi itu kerjanya, biar dia hidup mandiri. Lantas yang mengurusi anak yatim ini, apakah boleh dia mengambil dari harta anak yatim atau dari donasi yang ada yang dikumpulkan? Maka jawabannya boleh. Kalau dia orang yang kesusahan juga, kesulitan hidup, nggak punya pekerjaan, dia boleh mengambil sekedar upah dia mengurusi anak yatim. Kalau upahnya 100.000 per hari, maka dia ngambil 100.000 per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau 50.000 cukup, ya sudah 50.000 dia ambil. Jadi yatiman dza maqrabah, anak yatim dari kerabatnya sendiri. Dari Dari kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau memberikan makan kepada orang miskin yang sangat fakir. Jadi definisi miskin dalam agama kita adalah mereka
yang mendapati nisfu hajatihi, mendapati setengah dari kebutuhannya. Contoh, taruhlah di Balikpapan ini karena semua serba mahal, kangkung 10.000, kemudian sayur bayam 20.000 dan seterusnya, taruhlah biaya hidup untuk pasangan suami istri 100.000, Pak. Paham? Cukup kira-kira 100.000 itu untuk 3 kali makan. Lengkap, ada sayurnya, ada tempenya, ada nasinya. 100.000 cukup, Pak. Cukup ya kira-kira ya. Ternyata si suami ini dituntut untuk memberikan nafkah istrinya 100.000 tadi. Dia kerjanya serabutan, Pak. Ojol sana sini, qadarullah dapatnya hanya 50.000. Maka orang ini dianggap miskin. Meskipun di rumahnya ada motor, ada parabola, ada kulkas, ada peralatan elektronik di rumahnya. Karena memang orang miskin di dalam Al-Quran itu kadang disebut dengan dia punya rumah, punya kapal. Sebagaimana tatkala Nabi Khidir membocorkan kapal milik si miskin, maka Nabi Khidir mengatakan ini adalah miliknya orang miskin. Berarti orang miskin punya punya harta benda juga. Cuman penghasilan hariannya atau bulanannya tidak mencukupi lebih dari setengahnya. Nah, kalau di bawah setengah, Pak, itu namanya fakir. Fakir lebih sulit lagi daripada si miskin. Dia keliling ke sana kemari, ternyata hanya dapat 40.000, 30.000. Sementara kebutuhannya 100.000. Maka dua orang ini nanti yang berhak mendapatkan zakat fitrah, zakat harta dan yang lainnya. Nah gitu, Pak, cara menentukan, oh ini fakir, ini miskin. Paham? Oh dia ada rumahnya Ustaz, ada mobilnya, ada motornya banyak, tapi dia nggak bekerja lagi, dia setengah mati. Kesana kemari lamar pekerjaan nggak dapat. Paham? Nggak ada penghasilannya. Maka ini juga dihukumi fakir dan miskin. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian di antara orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang saling tawasaw, saling memberikan nasihat dalam kesabaran, dan watawasaw bil marhamah, untuk bersikap berkasih sayang juga kepada sesama kaum muslimin. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan kanan. Golongan kanan, pasti akan masuk ke dalam surga golongan kanan ini, ashabul maimanah. Mereka pasti masuk surga. Jadi kita usahakan kita di dunia ini menjadi menjadi ashabul yamin, berusaha tafaul, yaitu menggunakan yang kanan kita. Makan dengan tangan kanan, beraktivitas dengan tangan kanan, memakai baju mulai dengan yang kanan, sebelah kanan dulu, menyisir rambut, memakai sandal. Pokoknya yang baik-baik itu dahulukan yang sebelah kanan. Agar kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai ashabul yamin. Nah, kalau kita membiasakan kiri, atau yang dikenal dengan kidal ya. Kalau kanan kadal. Enggak, kidal itu enggak ada, Pak. Kiri dari lahir itu enggak ada. Yang ada hanyalah pembiaran orang tua. Tidak membiasakan anaknya itu menggunakan kanannya. Akhirnya dia dididik oleh syaitan menggunakan menggunakan kirinya. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ngapa-ngapain dengan dengan tangan kiri. Syaitan berharap agar orang ini menjadi ashabul masy'ama, ashabul masuk dalam golongan kiri, calon penghuni
neraka. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Kemudian Allah tutup, alaihim narum muqsada. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi penghuni neraka itu Pak disiksa, kemudian ditutup dengan apa? Serapat-rapatnya. Coba bayangkan kayak bandeng presto itu Pak, pernah masak bandeng presto? Paham? Ditutup rapat agar apa? Agar uapnya tidak keluar kan? Agar tulang ikan yang keras itu menjadi lunak. Ini menggunakan apa? Uap, tekanan uap itu. Bagaimana lagi kalau tekanannya itu panas api? Akan apa? Menghancurkan seluruh tubuh kita. Karena ditutup apa? Ditutup rapat-rapat. Karena bahan bakarnya dari apa? Dari batu dan manusia. Sudah dipanaskan sejak dahulu kala. Panasnya melebihi 70 kali panas api dunia. Paham? Sehingga seluruh penghuni neraka minta dimatikan. Minta kepada Malik, ya Malik ikidilana robbak. Wahai Malik, mohonkan kepada Robmu agar mematikan saja kami. Tapi ternyata innahum makisun. Mereka apa? Berdiam di sana selama-lamanya. Ini dari kalangan orang kafir. Demikian Pak, ini tafsir dari surah Al-Balad. Ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim.